Selamat malam. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat di malam hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk. Kita melanjutkan paru ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Tata laksana lanjutan untuk Nyonya A. Tuan B loh. Oh iya betul. Tuan B 45 tahun, dia batuk dahak 3 minggu. Terus dia ternyata diperiksa, hasilnya BTA dahak positif, TCM-nya juga positif, SO, sensitif rifampicin. Dia tinggal berdua dengan ibunya yaitu Nyonya A, usianya 65 tahun. Si Nyonya A ini mengeluhkan ada batuk dahak 2 minggu. Nyonya A sudah dilakukan tes Mantoux dengan hasil indurasi 16 mm. Nah, bagaimana tata laksana untuk Nyonya A? Teman-teman semua menjawabnya adalah D. Dilakukan pemeriksaan TCM sputum. Ini semua menjawab D ya, 3 orang yang menjawab. Nanti ini slide-nya nanti bisa teman-teman baca terkait per definisi apa yang dimaksud dengan kontak erat, apa juga yang dimaksud dengan kontak serumah, kasus indeks TB, infeksi TB, ya, sama terkait TPT. Nah, ini kan soalnya tuh sebenarnya mau mengarah ke topik TPT, terapi pencegahan TB. Nah, intinya TPT itu adalah pengobatan yang ditawarkan ya kepada individu yang dipertimbangkan sudah terinfeksi TB dan memiliki risiko sakit TB dalam rangka memperkecil resiko sakit. Jadi intinya dia terutama diobati pengobatan infeksi TB laten atau infeksi TB dan lain-lain lah pokoknya. Nah, nanti bisa teman-teman baca untuk apa siapa saja yang sebaiknya dilakukan screening TB dan siapa saja yang disarankan untuk pemberian TPT. Nah, di algoritma itu kalau yang kita pakai yang di Kemenkes cukup hafalkan 3 algoritma ini. Ini mudah kok. Ya, yang pertama adalah mereka dengan HIV ya, orang dengan HIV. Yang kedua adalah mereka yang kontak serumah dengan pasien TBC, baik itu sensitif obat atau resisten obat. Sama yang ketiga adalah kelompok resiko lain. Nanti kelompok resiko lain itu apa? Nanti bisa dibaca kelompok resiko lain itu apa, itu udah ada di sini ya. Nah, algoritmanya ini nggak usah dihafalkan. Cukup gini aja. Jadi, secara umum, ketiga kelompok ini, orang dengan HIV, terus kontak serumah, sama kelompok resiko lain, kita lihat dulu dia punya gejala atau tidak. Jika dia punya gejala, maka lakukan TCM. Kalau dia TCM-nya negatif atau nggak ada, maka ronsen torak. Ya, apalin aja. Dari 3 kelompok ini, kalau misalnya dia ada gejala, maka sarankan TCM. Kalau dia negatif atau tidak tersedia, maka ronsen torak. Nanti dari ronsen torak ini, dia sugestif TB atau tidak sugestif TB atau memang ronsen torak nggak ada. Nah, kalau dia sugestif TB, maka dia TBC klinis, jadi diobati sebagai TB. Tapi kalau dia tidak sugestif TB atau ronsen toraknya nggak ada, terserah dari dokternya, bergantung pertimbangan klinis. Gitu ya, jadi pokoknya dari 3 kelompok ini semuanya kalau ada keluhan, cek TCM, kalau dia negatif atau tidak tersedia, ronsen torak. Dah, nggak usah dihafalin. Nah, sekarang kalau tidak ada gejala TBC-nya, maka pemeriksaan yang disarankan pertama kali itu adalah ronsen torak, kecuali mereka yang HIV. Kalau HIV nggak ada gejala, tidak ada kontraindikasi TPT, masuk aja TPT. Gitu ya. Tetapi kalau 2 kelompok yang lain, kelompok resiko lain sama dia yang kontak serumah, kalau dia tidak ada gejala, ronsen torak.
Kalau dari ronsen toraknya itu, wah kok ronsen toraknya kayaknya TB, cek TCM gitu. Jadi ronsen urutannya adalah ronsen torak. Jadi kayak kebalikannya ronsen torak, tapi kalau dia positif ronsen toraknya maka dia cek TCM. Nah, tapi kalau misalnya dari TCM-nya negatif atau tidak tersedia ya kembali lagi dia kembali ke arah klinis. Gitu. Udah dari tiga algoritma ini gitu aja ngafalinnya daripada nanti teman-teman baca satu-satu malah ngabisin waktu. Pokoknya kalau dia ada gejala maka TCM, kalau dia negatif atau tidak ada maka dia ronsen torak. Tapi kalau misalnya dia tidak ada gejala, kalau dia kelompok HIV maka langsung masuk kalau tidak ada kontraindikasi TPT. Tapi kalau dua kelompok yang lain lakukan ronsen torak. Kalau ronsen toraknya memang positif, maka TCM. Nah, ya itu aja gampangannya. Tapi kalau di sini memang nanti kalau membaca, kalau ronsen toraknya itu tidak ada atau tidak sugestif TBC itu sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk cek IGRA ya, atau yang di sini ini harusnya udah dicoret. Ya, itu aja. Gampang ya. Nah, terus untuk TPT sendiri, kontraindikasinya apa? Nah, untuk TPT, kontraindikasinya itu dia hepatitis, mau akut, mau kronis, terus dia neuropati perifer, sama konsumsi alkohol. Biasa atau berat, aku juga nggak tahu. Pokoknya ini ya, konsumsi alkohol yang positif. Terus ingat bahwa kehamilan atau riwayat TBC sebelumnya bukan kontraindikasi pemberian TPT. Dan ini dari kotak besar. Jadi orang hamil nggak apa-apa. Riwayat TBC sebelumnya bukan jadi kontraindikasi. Nah, sekarang ininya apa? Paduan TPT-nya. Nah, paduan TPT-nya itu kita harus bedakan. Misalnya kalau kontak serumah, yang positif TB-nya itu dia yang sensitif obat atau dia yang resisten obat. Kalau dia yang resisten obat, keluarga serumahnya misalnya, maka TPT untuk orang di eh, keluarganya itu adalah 6 levofloxacin, 6 LFX. Jadi dia diberikan 6 bulan pemberian levofloxacin setiap hari. Itu, ini dihafalin dulu terkait regimennya. Sementara itu kalau dia yang TPT-nya untuk sensitif obat itu ada 4. 6H, 6 6 bulan ya, maksudnya H itu isoniazid diberikan setiap hari atau 3HR 3 bulan dengan rifampicin isoniazid FDC ya, pakai yang fixed dose combination. Ini diberikan selama 3 bulan setiap hari. Sama berikutnya adalah 3HP, baik itu lepasan atau FDC, itu diberikan 3 bulan juga. Cuma kalau 3HP, HP itu isoniazid sama P itu adalah rifapentin. Sehingga kalau dia ada rifapentin, dia cukup diberikan seminggu 1 kali. Sebenarnya lebih enak yang ini ya, yang 3HP regimennya ya. Ya gitu ya. Jadi resisten obat itu 6 levo, terus yang sensitif obat ada 6 isoniazid, ada 3HR, ada 3HP. Pokoknya yang rifapentin dia diberikan seminggu 1 kali. Nah, eh, nanti kalau ditanya dosisnya berapa, nanti dibaca di sini ya nih. Yang isoniazid ini biasanya sih terutama kalau berat badan di atas 50 tahun ya, di atas 50 tahun. Yang terutama 50 kilo. Nah, ini ya nanti obat-obatnya ada di sini nih. Nih, dosisnya isoniazid berapa miligram, rifapentin berapa miligram ada di bawah sini. Terus efek samping dan lain-lain silakan dibaca ya. Biasa soal sih nggak, yang penting tahu regimennya. Terus berapa lama, terus diberikan setiap hari atau seminggu sekali. Jadi yang diberikan seminggu sekali pokoknya yang mengandung rifapentin. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya yang yang TCM, soalnya bergejala. iya baik.
TCM. Nah, pertanyaannya di soal ini ada yang aneh nggak? Soal ini ada yang aneh nggak? Yang anehnya mungkin kenapa di TST ya Mas? Iya, ngapain dia di tes Di mantuk? pada apa mungkin 2 minggunya itu belum termasuk gejala? Kalau memang Karena ya dia kan, ya karena kita kembali lagi kan dia, kita udah nggak pakai tes mantuk. Maksudnya ngapain gitu tes mantuk sih ya? Nggak ada, maksudnya tidak ada kelanjutannya lah. Lawang dia ada gejalanya soalnya. Terlepas dari itu, sekarang kan di algoritma udah nggak pakai TST lagi. Ya, betul. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Dari hasil temuan yang ditemukan, antibiotik apa yang diberikan? Laki-laki 55 tahun, demam, batuk dahak, kekuningan, sesak nafas 5 hari. Punya riwayat DM, hipertensi. Dia respirasi 32, saturasi 95 room air, ada ronki basah kasar bilateral. Leukositnya 3.500, HB-nya 11,8. Trombositnya 350.000, ureumnya 100, kreatininnya 1. Ronsen infiltrat bilateral di kedua paru. Tidak ada riwayat hospitalisasi sebelumnya. Ini diagnosisnya adalah hmm, CAP. dia adalah pneumonia CAP ya, Community Acquired Pneumonia. Nah, pada pasien CAP, penata laksanaannya langkah pertamanya apa? Langkah pertama, oh ini pasien kayaknya CAP nih. Eh, eh. Langkah pertamanya adalah apa nih? Kita langsung kasih antibiotik. Jenis antibiotiknya bergantung kepada. Ditentukan dulu severe non severe terus riwayat perawatan sebelumnya. Jadi memang berikutnya adalah apakah pasien ini ada indikasi rawat inap atau tidak. Jadi kriteria untuk rawat inap atau misalnya kalau nggak pakai kriteria rawat inap tuh pasien ini hipoksia atau tidak. Kriteria rawat inap itu memang kita biasanya kan menggunakan skor PSI atau KURP 65. Dan jangan lupa kalau CAP itu eh, ya kembali di resep di awal itu jangan lupa ini per definisinya ya. Yang penting dia ada infiltrat paru yang baru pada chest imaging dan minimal satu gejala respirasi dan minimal satu tanda tanda atau temuan yang dilihat di sini. Kalau gejala respirasi ada 4, findingnya juga ada 4. Gampang toh ini batuk, peningkatan produksi sputum, sesek, pleuritic chest pain. Kalau yang tanda atau findingnya adalah pemeriksaannya ronki atau Rales, demam, leukositosis, leukositosis atau hipoksia di bawah 90%. Nah, setelah itu kalau memang dia pneumonia nih CAP, maka kita lihat kriteria admisinya ada atau tidak atau hipoksia. Kalau tidak, maka eh, outpatient, rawat jalan. Tapi kalau iya, maka dia rawat inap. Kalau rawat jalan, antibiotiknya apa? Apa, Ayo? beta laktam dengan Beta makrolid laktam, atau moxicillin beta. Pletaal. atau chlorquinolone respi Oh, floral. iya. Kok aku dengarnya pletaal? Iya. Belum makan dulu. Ya, jadi kembali lagi kalau memang dia ini hanya mengingatkan ya kalau dia rawat jalan, kita lihat dulu dia ada komorbid atau tidak. Atau dia ada faktor resiko MRSA atau Pseudomonas. Nanti dilihat di sini ya. Kalau memang dia tidak ada komorbid, oh dia aman-aman aja, pilihannya amoksisilin atau doxycycline atau macrolide. Tapi kalau dia ada komorbid, maka terapi kombinasi dengan amoxiclav atau cephalosporin ya plus macrolide atau doxycycline atau quinolone respirasi aja monoterapi. Ya, ini jangan sampai lupa ya.
Nanti bisa dilihat untuk dosis-dosisnya. Pokoknya jangan sampai lupa. Karena kadang-kadang kita ngerjain soal tuh selalu kan keluar soalnya itu yang rawat inap terus. Ini yang ini outpatient ya, ada tabel ini. Nah, terus sekarang kalau misalnya memang dia diindikasikan untuk rawat inap, maka nah baru tentukan dia ini severe atau non-severe. Kalau severe atau non-severe tetap pakai kriteria yang mayor sama minor. Satu kriteria mayor atau tiga kriteria minor. Nah, ya saya yakin teman-teman pasti udah familiar. Kriteria mayor septic shock, respiratory failure, minornya tuh RR di atas sama dengan 30, P per F kurang dari sama dengan 250, multilobar, infiltrat, confusion, uremia, ya bunnya di atas sama dengan 20, leukopeni di bawah 4.000, trombositopeni di bawah 100.000, suhu di bawah 36, atau hipotensi yang membutuhkan resusitasi cairan yang agresif. Gitu. Ya, diingat-ingat ya, minimal 3 minor kalau dia parah. Nah, kalau di soal jadinya apa ini? Dia rawat inap jelas ya kayaknya. Dari klinis pakai perasaan rawat inap ini. Terus severe atau non severe? Biar Kenapa? Ada 3 minor. Dari klinis, eh, apakah ada hipotensi yang membutuhkan resusitasi cairan? Enggak. Nadi kayaknya nggak ada kriterianya. Respirasi di atas berapa kalau dia kriteria minor? Di atas 31. 10. Mm-mm. Terus ronki basah kasar bilateral. Ini sang dari pemeriksaan radiologi. Ronki basah kasar bilateral. Berarti kemungkinan dia Lebih dari melibat. satu lebus. Berarti multilobar. Dua. Terus HB-nya nggak masuk kriteria, kan nggak ada kriterianya ya. Leukositnya masuk? Masuk. Masuk. Di bawah 4.000. Trombositnya masuk? Tidak. Tidak ya. Ureumnya 100 memang kalau bun di atas 20 ya. Masuk. Tapi pasti biasanya ini kan masuk ya. Pasti bunyi Berarti di kan atas dibagi 2,14 masih 14. masuk. Oke. Terus ya udah berarti dia masuk severe. Nah, sekarang untuk berikutnya pilihan pengobatannya adalah ini kan emang tak potong nih. Jadi kalau yang severe itu yang sebelah kanan sini, kalau non severe tuh sebelah kiri sini. Pada prinsipnya jangan lupa bahwa kita juga harus mencari eh, faktor resiko MRSA sama pseudomonas. Nih, nanti bisa dibaca ya. eh aku suka tabel ini. Ini sebenarnya kan memang sebenarnya dari ITSA ya. Cuma kan ITSA kan kayak hitam putih kurang menarik gitu. Jadi aku suka pakai yang ini. Dan ini dia ada beberapa pilihan antibiotiknya nih kayak gini. Jadi kalau yang non severe itu tabelnya yang di atas sini, yang severe itu di bawah sini. Gampang ini yang di sini adalah standar regimen, yang di sini adalah ada faktor resiko recent hospitalization, antibiotik parenteral, yang sebelah sini MRSA, yang sini adalah Pseudomonas. Nah, kalau standar ya kita lihat aja. Kalau dia non severe maka beta lactam plus atypical coverage, tapi yang lucu-lucu. Atau bisa monoterapi yang quinolone. Nah, kalau severe seperti pada soal tetap sama. Beta lactam plus coverage yang atipikal. Yang beta lactamnya pilihannya bisa ampisulbactam, ceftriaxone, cefotaxime. Nah, kalau atipikalnya nanti bisa pakai azitro, clarithromycin, doxycycline, levofloxacin, ataupun moxifloxacin. Jadi quinolone ini juga bisa mengcoverage yang atipikal gitu. Kalau beda sama di atas ini lucu-lucu.
Yang atipikal coveragenya tuh azitro, claritro, doxy gitu. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya lebih enak. Jadi ya nggak apa-apa ampisulbak sama kan kayak selalu kayak Ceftri gitu, Ceftri azitro. Mm-mm. Cefotaxim ternyata juga bisa. Mm. Mm-mm. Tuh nanti ya ini nanti teman-teman bisa baca ya. Ini kayak apa menurut saya ini lebih mudah tampilnya. Tapi itu memang ini kan acuannya memang ITSA. Kadang-kadang tuh soal itu saya kalau tempatku dulu itu yang board sih memang itu tuh dia soal pneumonia banyak. Dan dia tuh kadang-kadang nggak pas gitu. Maksudnya kayaknya nggak saklek apa nggak saklek sama guideline. Jadi ya kadang-kadang tuh ya kita harus bisa mengira-ngira sih itu. Nah nanti ini silakan dibaca. Ini ada kayak pertimbangan untuk discharge, terus diagnostic testing dan lain-lain. Nanti ada di sini semua. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Izin tanya ya Mas. Eh, Jadi kan kalau di ya. apa namanya ITSA itu kan sebenarnya severe sama non severe pilihan antibiotiknya kan sama ya. Ah, ah. Bahkan dengan dosisnya sama juga toh. Hehehe. Terus Ini hilang. Mm-mm. terus ada yang membedakan nggak sih? Kemarin ditanyain dokter Rizka soalnya aku bilangnya dosisnya sama, antibiotiknya sama. Terus jadi kayak dipertanyakan lah bedanya severe karo non severe apa nek dosisnya bodoh ngono. Terus habis itu ada kesimpulannya nggak? Enggak, karena di INSA tulisannya sama atau mungkin ada guideline lain gitu. Enggak sih, biasanya acuannya tuh ITSA sih. Dokter Rizka tuh juga acuannya ini kok apa? Dokter Rizka juga acuannya setauku ITSA kok. Cuma sebenarnya untuk severe sama non severe ya, kok kayaknya dosisnya tuh ya sama sih. Kalau ini kan memang yang non severe pun Ceftri itu 1 sampai 2 gram. Terutama 2 gram jika berat badan ini. Tapi kalau memang yang severe, sebenarnya kan kalau severe itu kan dia kan ya 3 minor sih. Kalau 3 minor atau dia kalau misalnya jelas sepsis ya kita pakai yang. Tapi kalau sebenarnya aku tuh gimana ya case by case ya. Maksudku aku nggak tahu ya kalau bagaimana cara menjawab dokter Rizka itu. Tapi di sini tuh pilihan pilihan antibiotiknya pun juga kayak nggak ada ininya ya. Mas tuh dulu waktu zaman saya kapten tuh pernah juga tuh ini nggak tahu sih Oh, case-nya sama apa enggak sama Mas Fahrur pernah ditanyain. Jadi waktu itu sama Mas Fahrur dijawab ya memang perbedaannya adalah mempertimbangkan ada tidaknya itu apa namanya MRSA-nya. Jadi waktu itu akhirnya keputusannya hmm. jadi pakai beta lactam ditambah vancomycin sama quinolone. Jawaban beliau jadinya itu. Dokter Rizka setuju waktu itu. Cuman beliau jawabnya itu apa bedanya katanya kan. Kalau CR-nya CR5 severe gitu. Dia bilang gitu kan. Ah, Terus ah. seharusnya dok berdasarkan guideline-nya itu kan jawabnya itu usul kita sebenarnya dengan vancomycin. Itu nambah jawabannya itu. Walaupun belum ada data kultur tapi sudah boleh langsung diberikan. Tapi itu kalau ada pertimbangan faktor risikonya tadi ya, sama dia severe. Sama dia severe. Oh, Waktu waktu itu nggak tahu sih ya, apa itu satu konteks dengan pertanyaan yang ke Bakti apa enggak. Kalau tapi setuju sih kalau yang lain-lain kan harusnya sama aja ya dari dosis sama dan ya. cuman yang Iya. quinolone kan nggak bisa sendirian. Hmm, 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 hmm. Iya, 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 iya. Ini kalau di sini, iya, ya, quinolonnya bergabung, iya sih.
Tapi kok aku pernah baca yang, nah, ya yang di ITSA tuh juga ada yang kayak bisa sendirian nggak sih pada severe CAP? Kalau yang di ITSA, yang Kalau di hitam di putih itu, ini, kalau based on tabel ini nggak bisa sih harusnya ya Mas ya. kalau base tabel ini nggak bisa. Tapi kok kayaknya aku pernah baca yang ITSA yang hitam putih yang jelek itu, yang nggak buka, nggak. Maafin aku nggak. Itu dia kayaknya kayak bisa ya quinolone respirasi atau kombinasi ya. Kalau yang non severe aja yang bisa sendiri Sendiri ya. ya. Oh, Kalau oke. severe harus dengan beta lactam. Kombinasi dengan beta lactam ya ya. Oke, ya mungkin itu ya. Ya, nanti bisa ditambahkan, tambahkan, ya nanti bisa dicatat ya, dibaca. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 2 ini apa? Ya, dia severe. Jadinya yang A kan dia nggak bisa. Yang yang B kombinasinya aneh, Ceftri sama Cipro. Ya, sama-sama ini ya. Nah, C ampisulba kombinasi sama levo. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Kalau Cefepim itu dia ini kan memang dia bagian dari beta laktam ya. Itu dia juga nggak ada. Ya memang kan sebenarnya apa yang kita lakukan di sini kan memang tidak sesuai guideline plug ya. Jadi pokoknya kalau untuk soal menjawab soal ujian sesuai guideline aja. Oke, soal nomor 3. Diagnosis dan tata laksana pasien laki-laki 66 tahun, batuk dahak sejak 6 bulan, dada ampak. Mudah lelah, sedikit aktivitas. Dia hipertensi, IMT-nya 17,3, kurus ya, barrel chest. Perokok sejak 25 tahun. FEV1 2,35 atau 56% prediksi. Force vital capacity-nya 39 atau 75% prediksi. FEV1 per FEC 0,6. Ini kemungkinan adalah PPOK ya, pilihan A sampai E itu PPOK. Kalau ini kan kemungkinan kalau misalnya belum terdiagnosis, maka untuk mendiagnosis PPOK tetap pakai Spirometri. spirometri. Hasilnya adalah kalau PPOK, Penurunan FEV1 Per FEC terus dari 0, kalau mau diagnosis PP ini diagnosis PPOK. Diagnosis PPOK berarti yang penting adalah parameter dari spirometrinya adalah FEV1 sama rasio FEV1 dibagi FEC. ya kurang dari 0,7 kan Mas? mm-mm. Kurang dari apa kurang dari sama dengan jangan lupa di ini ya diperhatikan ya, apa itu kurang dari atau kurang dari sama dengan Dari ya. Jadi kalau di yang publik dilihat kurang. itu efek tuh. Perbandingan antara force expiratory volume dalam 1 detik pertama sama force vital capacity kurang dari 70% atau 0,7. Ini udah pernah aku tanyain sebelumnya, pre atau post bronchodilator? Post bronchodilator. Yang penting tuh post bronchodilator kalau secara teori. Tapi memang pada prakteknya itu tetap diperiksa pre-bronchodilator juga diperiksa, post-bronchodilator juga diperiksa secara teori guideline yang di GOLD. Nah, ketika kita sudah ini udah terdiagnosis PPOK ya, ini 0,6. Setelah itu, setelah terdiagnosis, maka langkah berikutnya apa? Ini saya memaksa untuk teman-teman mengingat di guideline-nya GOLD. Kan ada alur tuh, diagnosis. Terus panah berikutnya adalah Ditentukan derajatnya dulu, habis itu baru yang ABCE, ABE. Betul. Jadi tentukan derajat obstruksinya dulu. Walaupun sebenarnya itu tidak terlalu melihat, tidak terlalu yang menentukan terapinya ya sebetulnya. Memang di situ disebutkan di GOLD ya. Assessment of airflow obstruction. Jadi kita melihat derajat obstruksinya.
Apakah dia masuk ke GOLD 1, 2, 3, atau 4 ya? Dia ringan, moderate, severe, atau very severe. Nah, kalau itu kita lihat dari nilai FEV1-nya. Nah, dibandingkan dengan nilai FEV1 prediksi ya. Jadi FEV1 pasien sama FEV1 prediksi dia berapa persen. Kalau dia ringan ya, maka dia di atas sama dengan 80%. Kalau dia sedang 50 sampai kurang dari 80. Kalau dia berat atau severe 30 sampai kurang dari 50. Very severe kurang dari 30. Ya, ringan, sedang, berat sama sangat berat. Mau kemana? Ya. Dari itu ya, terus sehingga dia akan nanti ada goal 1, 2, 3, 4. Nah, baru setelah itu assessment dari tanda dan gejala eksaserbasinya ya. Nah, itu tandanya kita melihat, maaf, gejalanya itu kita nilai dengan MMRC sama CAT. Sementara riwayat eksaserbasinya dalam 1 tahun itu seperti apa untuk menentukan dia Gold A, Gold B, Gold E. Nah, terus jangan lupa dia, teman-teman harus ngapalin banget nih nilai MMRC sama CAT-nya ya. Kalau gejalanya dia yang, apalin salah satu aja, yang A misalnya. Berarti MMRC-nya dia 0 sampai 1. CAT-nya kurang dari 10. Ya, apalin ini aja. Terus kalau yang riwayat eksaserbasi, ya apalin aja yang A ini. 0 atau 1 moderate eksaserbasi tidak menyebabkan rawat inap. Tidak, pokoknya ini enggak rawat inap. Gitu, udah hafalin itu ya. Sekarang soal ini kita lihat FEV1 per FVC 0,6 dia tegak PPOK. Terus kita lihat menentukan dia derajatnya ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Maka kita lihat apa tadi? FVC atau FEV1? FEV1. Nah, dia 2,35 atau 56% prediksi. Berarti dia derajat Gold 2. 2 ya, Mas? Derajat sedang. sedang. Sip, kan 80 ke atas, 50 sampai kurang dari 80, 30 sampai kurang dari 50, di bawah 30. Oke, PPOK derajat sedang. Sekarang jawabannya D atau E. Terapinya dengan SABA dan antikolinergik atau terapinya dengan LABA dan antikolinergik? Laba dan antikolinergik. Sip, jadi memang walaupun kita nggak tahu ya, ini kayaknya apakah dia ini kemungkinan yang A, B, E. Nah, itu kan kita lihat pilihan jawabannya lah. Pilihannya cuma membedakan antara dia lebih oke dikasih SABA atau LABA. Nah, memang di GOLD itu disebutkan bahwa LABA ataupun LAMA itu lebih di prefer dibandingkan short acting agent gitu ya. Kecuali pada pasien dengan only occasional dyspnea. Dan untuk immediate relief of symptom in patient yang sudah mendapatkan long-acting bronchodilator untuk maintenance therapy. Jadi pokoknya kalau pada pasien PPOK, apalagi yang baru pertama kali, itu memang pilihannya adalah yang laba, lama, gitu. Dibandingkan yang short-acting. Terus jangan lupa ya, ini apa antikolinergiknya yang tadi lama, itu contohnya apa? Tiotropium, umes lalalala gitu ya. Terus tadi jangan lupa tuh ada pilihan fosfopDE 3 dan atau 4 inhibitor itu contohnya apa? Roflumilas, ensifentrine gitu. Agent mukolitik, erdostein. Jadi mukolitik itu nggak cuma asetil aja tapi erdostein juga ada. Ya gitu ya, nanti silakan dibaca untuk pilihan-pilihan obatnya. Ya, jadi dia terapi dengan laba dan antikolinergik. Antikolinergik ini tadi maksudnya apa? Yang antikolinergik adalah yang mana? Metilsantin? Biasanya ipratropium. Sama. Iya, Ipratropium. yang lama aja. Oh, lama. Oh, lama. Ya, tiotropium. Oh iya, dia Kalau lama. kalau ipratropium yang kombifen. Statin.
Dia sama Iripa. ipratropium bromide. Hmm. Tuh, oke. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Manakah, oke diendapkan dulu ya. Manakah dari berikut ini yang merupakan diagnosis yang mungkin? Perempuan 55 tahun menyangkal kontak pasien TB paru. Sesak nafas, demam, berat badan turun, keringat malam semakin meningkat 4 bulan. Suhu 37,6, ronki halus di seluruh lapang paru. Toraknya limfadenopati hilus, infiltrat retikulonodular, dengan kepadatan kecil di seluruh lapang paru. Pasien menunjukkan alergi dengan tes kulit terhadap antigen kandida. Terus biopsi transbronkial menunjukkan banyak granuloma non-caseosa di interstisial paru. Nah, ini memang salah satu topik yang kayak nggak terlalu jelas ya. Jadi dia tidak ada kas yang spesifik. Oh, ini adalah ini gitu. Tapi itu teman-teman memang harus baca. Memang ini mau nggak mau harus baca PABD. Diagnosis yang paling mungkin adalah dari 3 orang menjawabnya, 2 menjawab sarkoidosis, 1 menjawab histoplasmosis. Nah, nanti kata kuncinya tuh adalah ya banyak granuloma non-caseosa. Oke, jadi ini kita masuk ke topik besarnya, judul babnya itu adalah PPI. Penyakit paru interstisial atau ILD. Interstitial lung disease. Jadi dia itu adalah suatu kelompok dari berbagai penyakit, ya, terutama dia yang melibatkan jaringan interstisial. Jadi kayak ada jaringan limfatik, jaringan ikat, terus dia epitel dinding alveolus, dinding kapiler endotel itu kena semua, ya. Nah, terus secara umum ILD itu dibagi. Nah, ada yang idiopatik interstisial pneumonia, ada yang berhubungan sama penyakit jaringan ikat, ada yang sarkoidosis, ada yang pneumonitis hipersensitivitas sama ILD yang lain. Nah, itu secara umum ya garis besarnya. Tuh. Nah ya, terus memang pokoknya memang di sini disebutkan ILD ini sulit diklasifikasikan karena banyak penyakit yang tidak jelas intinya. Nah, sekarang pendekatan klinis dan bagaimana kita menegakkan diagnosis ini. Nah, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu biasanya yang harus kita gali adalah riwayat lingkungan, paparan pekerjaan, penggunaan obat, dan riwayat sakit di keluarga. Ya, dia gejalanya nggak spesifik seperti sesak, batuk, gitu. Terus, dan ini biasanya dia sifatnya nanti akan lama ya. Nah, nanti dia bisa, memang kemungkinannya kalau awal dia bisa akut, subakut, sampai ke kronik. Nah, terus untuk gejala sistem pernafasan yang dapat membantu menyingkirkan diagnosis lain. Ini teman-teman bisa baca di sini ya. Ada riwayat mengi, nyeri dada substernal, nyeri pleuritik, hemoptisis, itu intinya lebih jarang pada ILD. Nah, terus terus ingat bahwa ILD itu juga berhubungan sama riwayat pekerjaan, paparan zat inhalasi, obat-obatan. Nah, obat-obatannya tuh ada banyak. Nanti teman-teman juga bisa dibaca di sini. Obat-obatan kemoterapi, antibiotik, obat-obatan psikiatri, anti aritmia, amiodaron, tuh ya, antiinflamasi, bahkan NSAID pun juga bisa menyebabkan ILD. Nah, itu. Terus pemeriksaan fisik biasanya tidak spesifik. Mungkin kita bisa mendengarkan suara yang bersih, suara nafas yang bersih. Atau bisa juga ada gambaran velcro crackle. Jadi, adanya ronki halus pada basal paru bilateral saat inspirasi. Itu namanya velcro crackle. Terus bisa ketemu juga jari tabuh. Mungkin sudah ada fibrosis.
Terus kalau di sini lokasinya itu juga dapat membantu mengarahkan diagnosis. Kalau ketemu di apex mungkin dia silikosis dan sarkoidosis. Sementara kalau kayak si ILD itu dia cenderung di basal. Oke, ya. Terus jangan lupa ILD salah satu bagiannya kan dia ada yang berhubungan sama jaringan ikat. Nah, itu nanti harus digali juga kemungkinan adanya penyakit jaringan ikat ya. Seperti apa skleroderma, sindrom CREST, lupus dan lain-lain. Nah, terus sekarang kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang nanti juga bisa teman-teman baca di sini. Bisa ada pemeriksaan lab darah, elektrolit, ginjal dan lain-lain lah. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah pemeriksaan penunjang di radiologi. Untuk pemeriksaan radiologi memang awal itu mungkin bisa kita bukan screening ya, maksudnya pemeriksaan radiologi awal itu adalah foto torak. Biasanya dia temuannya memang abnormal. Nah, pola dan distribusi bisa membantu kita. Kalau misalnya, sebentar. Kayak aku ada yang, sebentar. Oke. Kalau misalnya dia itu, eh kalau misalnya dia ILD, terutama yang dia sudah ada sampai yang menyebabkan ke arah fibrosis, memang tadi ya, itu dominasinya pada basal paru, ya. Tetapi kalau misalnya dia di apex, mungkin lebih ke sarkoidosis, silikosis, beriliosis, histiosis, dan lain-lain. Terus ada juga bisa kita temukan opasitas alveolar di daerah tepi, itu temuan khas pada pneumonia eosinofilik kronik. Nah, tetapi memang pilihan pemeriksaan radiologi yang paling oke untuk ke arah ILD adalah high resolution CT scan. Dia lebih sensitif, ya. Pada beberapa kondisi dia sangat spesifik, gitu. Dan dia ini itu ada beberapa pola dari pemeriksaan HR CT. Nih, pola pada HRCT bisa sangat spesifik dalam beberapa kasus. Misalnya, kalau karakteristik radiografi yang FPI itu adalah fibrotik, pokoknya interstisial pneumonia yang menyebabkan fibrosis, secara kolektif dikenal sebagai pola yang namanya adalah UIP. Itu ya. UIP itu adalah UIP itu mana ya singkatannya tadi udah tak catat loh. Interstitial pneumonia undifferentiated, sebentar, aku lupa. Ada UIP, ada IIP, aku lupa ya. Nanti habis ini mungkin teringat ya. Pokoknya dia UIP gitu. Nanti teman-teman akan menemukan itu juga di tempatnya IRA yang sklerosis sistemik tuh. Ada yang CT HRCT itu hasilnya. Nah, pola UIP. Nah, kalau pola UIP ini biasanya terdiri dari opasitas pada daerah tepi, subpleural, basilar predominan retikular dengan kombinasi honeycomb basilar. Intinya di basal ketemu honeycomb, di tepi ketemu opasitas, terus di bagian bawah pleura gitu. Terus ada juga mungkin yang lebih spesifik lagi, infiltrat nodular dapat menunjukkan sarkoidosis, pneumonitis hipersensitif, dan histiositosis sel Langerhans. Tuh, nanti bisa teman-teman baca. Ya. Terus selain dari pemeriksaan radiologi, pemeriksaan lain adalah tes fungsi paru. Seperti nanti ketemu gambaran spirometrinya adalah restriktif dan penurunan kapasitas difusi paru atau DLCO, diffusing capacity of the lung for carbon monoxide. Tuh, jadi DLCO-nya turun, terus restriktif dia biasanya. Ingat kalau restriktif tuh kalau kita lihat dari FEV1 per FEC biasanya normal ya atau agak naik gitu. Karena baik FEV1 per FEC kan semuanya turun intinya. Nah, terus
Yang lain yang harus teman-teman tahu, kayaknya nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Nih ada UIP. Nih, soalnya kayak eh, em, intinya saya mau menekankan di sini bahwa ada eh, apa bab yang mungkin teman-teman kayak nggak suka baca atau misalnya apa sih penyakit tapi ternyata muncul keluar di soal tuh ya adalah ini. Salah satunya yaitu adalah interstitial lung disease. Nah ini nih usual interstitial pneumonia UIP itu. Nah, gambaran fototorak tadi bayangan retikular atau retikulonodular pada basal kedua paru. Ukuran paru biasanya mengecil. Terus UIP itu, nah ini gambaran pola sarang lebah, bronkiektasis traction dan traction bronkiolektasis. Tuh, yang bisa ditemukan juga adanya opasitas ground glass serta retikulasi halus. Ini kok. Nah, terus nah itu yang penting dari UIP ya. Yang lain tuh ada probable, indeterminate. Pokoknya teman-teman apalin aja yang UIP polanya ya. Nah, terus untuk terapinya, nanti kalau teman-teman baca IRA yang sklerosis sistemik itu agak mirip-mirip. Jadi terapinya pada prinsipnya adalah imunosupresan, oksigen, dan terapi penunjang. Terus obat-obatan yang lain seperti antifibrotik juga dapat dipertimbangkan, yaitu nintedanib dan pirfenidon gitu. Nintedanib ya, itu biasanya keluarnya nintedanib. Itu antifibrosis. Ya, dia merupakan inhibitor tirosin kinase, menghambat fibrosis. Oke, itu dihafalin. Terus berikutnya adalah masih bagian dari ILD yaitu sarkoidosis paru. Nah, intinya sarkoidosis adalah penyakit sistemik. Tandanya apa? Dia tuh ketemu banyak granulomatosa non kaseosa. Kalau TB kan dia granulomatosa kaseosa. Non kaseosa, jadi tidak ada perkejuan. Tapi dia itu ada granuloma, ya ada struktur granuloma. Nah, paling sering si sarkoidosis ini granulomanya itu ketemunya paling sering menyerang paru sama limfe intratorakal. Lebih dari 90% kasus. Dan dia itu biasanya muncul pada usia antara 20 hingga 50 tahun. Jarang terjadi di usia remaja, antara 20 sampai 50 tahun. Nah, terus bagaimana mendiagnosis sarkoidosis? Mendiagnosisnya memang selain klinis radiologis misalnya, yang penting tuh adalah PA, biopsi. Dia adanya granuloma non caseosa. Di situ bisa ketemu giant cell. Giant cell adalah sel yang gabungan. Jadi dia itu adalah sel besar gabungan dari sel makrofag yang dia akan memipih. Jadinya makanya dia disebut epiteloid ya. Jadi dia memipih bergabung menjadi satu adalah sel besar atau granuloma. Atau giant cell. Tuh, dah. Granuloma pada paru nanti akan cenderung terbentuk pada perivaskuler, peribronkial, regioseptal area yang banyak pembuluh limfe. Mana ya? Sarkoidosis kadang tidak ada gejala, mungkin ditemukan tidak sengaja ketika ronsen torak yang menunjukkan adanya adenopati hilus bilateral. Mungkin bisa menyebabkan keluhan respirasi yang paling sering batuk dan sesak nafas. Sifatnya biasanya progresif. Batuk tidak produktif, tapi terkadang ada produksi sputum. Loh, gitu iki. Nah, aneh banget. Ditemukan produksi sputum dan hemoptisis pada pasien sarkoidosis fibrokistik yang berhubungan dengan bronkiektasis. Dah pokoknya intinya kalau sarkoidosis di paru biasanya ketemu limfadenopati di hilus. Ya. Tuh, batuk tidak produktif paling sering. Bisa sih produktif kalau dia mungkin ada bronkiektasisnya. Ya. Nah, nanti bisa teman-teman baca di sini ya. Yang paling penting adalah itu. Oh, ada stadium-stadiumnya nggak usah dihafalin. Terus ini adalah pendekatan terapi. Menurutku nggak usah dihafalin juga. Yang penting teman-teman
bisa mendiagnosis sarkoidosis. Kayaknya sejauh ini nggak pernah ketemu soal terapi-terapi kayak gini sih. Biasanya bagaimana mendiagnosisnya aja. Ya, ini yang tadi terkait ILD yang berhubungan dengan connective tissue disease. Terus ini ada yang pneumonitis hipersensitif. Nah, ini saya harus menyebutkan karena ini terkadang itu sering juga keluar di soal. Oke, yaitu adalah kita masuk ke salah satu bagian dari ILD adalah pneumonitis hipersensitivitas. Pneumonitis hipersensitivitas adalah penyakit inflamasi pada interstisial paru akibat nih inhalasi berulang antigen yang menyebabkan kerusakan irreversible. Nah, antigennya ini macam-macam ya. Nah, bisa dilihat pada tabel ini. Nah, ini sering beberapa keluar di soal juga. Jadi bakteri bisa disebabkan karena MAC ya, Mycobacterium avium complex, terus bisa ketemu Thermoactinomyces vulgaris, SAC, lalala ini gitu. Nah, yang terkenal itu yang Thermoactinomyces vulgaris karena dia sumber paparannya itu biasanya adalah bisa oleh jerami berjamur, tuh ya. Nama penyakitnya apa? Nama penyakitnya adalah farmer lung. Terus ada juga compost worker lung nih di sini, spa worker hot tube lung tuh ya, tuh. Bisa juga dia di antigen penyebabnya jamur atau ragi seperti Aspergillus. Ya, farmer lung tuh juga bisa disebabkan karena si Aspergillus ataupun si Thermoactinomyces vulgaris tadi. Terus kalau yang Aspergillus fumigatus atau clavatus itu dia gandum berjamur, malt worker lung. Nanti bisa dibaca ya. Nih, yang pernah keluar di soal tuh farmer lung. Terus ada lagi nih yang pernah keluar di soal protein hewani. Protein pada kotoran unggas, bulu atau serum. Contohnya sumber paparannya itu adalah burung. Jadi dia tuh kata kuncinya itu adalah dia memelihara burung atau dia tuh jualan burung gitu. Burung parkit, beo, kakak tua, merpati, bebek, ayam gitu. Nama penyakitnya adalah pigeon breeders atau bird fanciers lung. Tuh. Terus ada juga ulat sutra, tikus, dan lain-lainnya. Bahan kimia itu juga bisa. Nah, pada prinsipnya intinya dia adalah pneumonitis hipersensitivitas. Jadi itu farmer lung tuh apa? Farmer lung tuh ya bagian dari pneumonitis hipersensitivitas. Tuh ya. Nah, sekarang gambaran klinisnya gimana? Nah, jadi kalau pneumonitis hipersensitivitas itu sebenarnya dibagi jadi 3 kategori ya. Ada akut, subakut, sama kronik. Tetapi subakutnya ini kan nggak jelas sehingga dia biasanya cukup dibagi 2 aja. Akut kalau dia kurang dari 6 bulan. Kalau kronik dia biasanya lebih dari 6 bulan. Nah, kalau kronik itu biasanya dia nggak terlalu kelihatan jelas gejala akutnya. Sementara kalau akut tuh dia gejalanya akan lebih berat intinya ya, biasanya. Sesak nafas, batuk kering, mialgia, sakit kepala, dan lain-lain. Nah, yang penting lagi nih adalah radiologi. Nah, kalau radiologinya yang akut, foto toraksnya itu adalah radiodensitas nodular, tidak berbatas tegas, sering ketemu ground glass area atau konsolidasi. Radiodensitas ini cenderung terdapat pada basal, sedikit pada apex. Ya, ini akut. Kalau kronik, adanya garis-garis radiodensitas yang menggambarkan fibrosis lebih menonjol dan ada bayangan nodular terutama di apex dan sedikit di basal. Pokoknya kalau dia akut, dia lebih cenderung yang di basal. Kalau yang kronik, dia lebih cenderung yang apex. Efusi, penebalan pleura sangat jarang ditemukan. Tapi beberapa bisa ketemu malah emfisema. Pada CT scan, terutama HRCT, kalau yang kronik akan dapat ketemu nodul sentrilobular multiple dengan daerah ground glass. Ground glass opacity. Tapi di sini malah bilangnya kronik daerah ground glass ini malah lebih mendominasi di lobus bawah paru.
Nah, berbeda dari sarkoidosis, nodul pada pneumonitis hipersensitivitas tidak nempel pada pleura atau bundel bronkofaskuler. Ya, ini yang tak kotak-kotak ini dihafalin ya. Memang jadinya kayak agak banyak yang mirip-mirip ya, tapi yang penting untuk malam ini targetnya teman-teman pernah dengar aja. Gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya eh, ILD akibat kerja. Nah, untuk ILD akibat kerja itu bisa karena respon inflamasi non-spesifik, bisa juga karena sensitisasi imun atau adaptif imun ya. Nah, kalau dia kerja itu memang kita bisa curigai anamnesis tuh dari anamnesis, dari paparannya atau misalnya dia batuk produktif, mungkin dia silikosis dan lain-lain. Dari pemeriksaan fisik, tes fungsi paru, lab dan lain-lain dia bisa dibaca. Sebentar. Bentar. Nah, ini dia. Nah, kalau yang dia disebabkan akibat kerja, itu contohnya adalah asbestosis ya, occupational exposure-nya adalah asbestos. Sehingga dia banyak terjadi pada mereka yang menggunakan asbestos. Nah, contohnya carpenter ya, carpenter itu tukang kayu. Iya kan ya, tukang kayu ya. Terus pekerja pada boiler room, apa sih apa sih? Ruang uap, construction worker, shipyard worker, jadi yang galangan kapal, terus vehicle brake mekanik kendaraan, terus worker tekstil, pekerja tekstil itu mungkin ke arah asbestosis. Nanti teman-teman bisa dibaca terkait gambaran CT dan PA-nya. Ada juga silikosis. Kalau silikosis itu dari silika. Nah, kalau silikosis ini faktor resikonya terjadi pada mereka yang misalnya pekerja keramik, pottery industry, kitchen worktop fitter, stone washing. Ya ini silika ya. Ini pernah keluar tuh yang pekerja keramik. Nah, yang perlu saya cantumkan dan ingatkan, sebentar. Ada yang spesial kok dari asbestosis sama silikosis. Aku tuh ingetnya kalau asbes itu kan dia di atas, tetapi dari pemeriksaan parunya itu dia lebih cenderung di bawah. Kalau seingatku ya, ini coba tak koreksi. Sementara kalau silikosis dia itu kan kayak silika dari bumi. Dia tuh malah justru ketemunya lebih sering di paru atas. Seingatku ya, tapi nanti coba deh. Ada cara gampangnya untuk menghafalkan kok, tapi aku agak lupa. Gitu ya. Terus ada juga beberapa kondisi lain seperti chronic beryllium disease ya, karena beryllium itu dari pekerja elektronik aerospace. Nah, ini juga pernah keluar ya, aerospace, industri nuklir itu beryllium tuh. Terus ada juga kalau yang lain tuh kayak aluminium, titanium ini nggak terlalu sering keluar di soal. Nah, sama ini hypersensitivity pneumonitis. Nah, yang tadi saya sebutkan yang kayak farmer lung, kena aspergillus, itu masuknya ke hypersensitivity pneumonitis. Tetapi kalau selain itu berarti dia lebih ke arah akibat kerja ya. Tuh, ILD akibat kerja atau PPI akibat kerja. Ya, sekarang berarti jawabannya ini apa? Diagnosis yang paling mungkin. Dosis non caseosa granuloma. Ya, gambaran yang khas adalah memang kata kuncinya granuloma non caseosa di interstitial paru. Jam berapa ini? Yaitu adalah sarkoidosis. Jam berapa? Oh my. Loh, udah. Hei. Udah belum ya? Mas mau nanya dong Mas. Iya, Yang itu kan ada tes apa alerginya itu positif kandida ya. Nah itu apa jadi penunjang juga apa enggak ya? Se.
Kalau yang Candida tuh dia alergi. Sebenarnya sebenarnya kalau kalau yang kayak Candida gini sih enggak ya. Soalnya tuh dia kalau Candida kan dia pneumonitis hipersensitif ya. Dia itu biasanya kan pasti ada paparan sesuatu paparan ya. Sementara dia itu kok kayak ya dia cuma ya mungkin itu menurutku ya untuk saat ini di soal ini dia hanya menjadi jebakan aja sih alergi dengan tes kulit terhadap antigen kan. Pasien menunjukkan adanya alergi dengan tes kulit terhadap antigen Candida. Tetapi di situ kan kalau Candida kan dia pneumonitis hipersensitivitas ya. Kok di situ kan limfadenopati hilus, infiltrat retikulonodular, kepadatan kecil di seluruh lapang paru, apalagi dia ada granuloma, biopsi. Kayaknya bukan ke arah pneumonitis hipersensitivitas sih. Kalau Candida itu, misalnya kalau dia mau ke arah pH, terus dia mau ke arah Candida, kok tapi Farmerlang tuh bukan Candida juga. Dia kan aspergillosis. Nah, Iya sih, ini Mas. Mas, jadi kan kalau yang alur diagnosisnya tuh kan kalau kita ketemu granuloma non caseosa, pikirannya tuh kan dua dulu yang paling sering itu kan sarkoidosis sama Mm-mm. hipersensitivitas pneumonitis tadi. Kemudian Mm-mm. juga memikirkan itu pikiran pertama dulu, tapi harus dipikirkan kan yang tadi tuh diagnosa banding lain gitu kan. Nah, saya tuh Mm-mm. jadi terpikir gara-gara ada yang Candida itu, terus saya baca yang di bagian histoplasmosis, jadi saya yang jawab histoplasmosis itu, Mas. Jadi kalau di Oh, histoplasmosis itu sering ini apa namanya terbaca sebagai Candida positif dan pemeriksaan mikrobiologi jamurnya juga terbaca Candida glabrata katanya. Karena dia sering cross ini, iya. cross reaction. Makanya Mm-mm. jadinya makanya jadi mikir ini dan dia gambarannya juga granuloma. Mm-mm. Granuloma dengan interstisial pneumonitis juga. Jadi kan kalau retikuloendotelial retikulonodular itu kan gambaran tidak spesifik pada pneumonitis yang bisa disebabkan karena apa saja. Dengan Oh, biopsinya granuloma itu kan selalu dipikirkan sarkoidosis jika yes. tidak ada penyebab lain yang memungkinkan. Saya tuh Hmm, mikirnya gitu. Jadi karena ini ada antigen Candida yang positif, terus jadi tak baca di histoplasmosis. Ternyata histoplasmosis itu dari pemeriksaan penunjangnya mikrobiologi jamurnya itu terbaca Candida, kemudian deteksi antigen jamur itu dapat positif ya, gitu betul. bilangnya. Tapi nggak ngerti sih Mas, apa Ya itu itu jadi masuk. clue apa enggak? Ya betul dia itu tapi masuknya ke arah ini ya. Dia memang masuknya ke arah apa? eh memang ke arah TropMed ya. Memang kalau isoplasmosis tuh nanti di babnya tuh dijelaskan di TropMed sih. Tapi betul sih itu yang histoplasmosis tuh memang dia kayak cross sama Candida makanya curiganya itu. Tapi menyangka kontak dengan pasien TB paru, sesak nafas, penurunan berat badan, keringat malam. Banyak transbronkial gambaran granuloma non caseosa. Oh, aku jadi ragu ya jadinya. Oh, oh. Bisa sih itu banget. Karena dia ini ya alergi. Dan coba aku cari ya dari kemarin aku cari ya. Tapi mah, tapi kan ya, ya terima kasih Mas Reski. Nanti aku coba cari ya. Aku bisa 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 bisa. Jadi pertimbangan apakah ini sebenarnya jawabannya adalah si isoplasmosis. Iya 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 iya. Oke, makasih nanti aku cari ya. Aku akan berusaha, tapi eh, eh, mohon doanya aja. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di di grup. Iya, ini kan aku masih ini masih mencari. Aku iya, maaf ya Mas Reski ya. Nanti aku coba cari dulu ya. Iya nggak apa-apa Mas. Ya, thank you. Nah, nanti kalau dia mau tanya, iya dijawab. Aku jawab kok. Ada yang bapri juga aku berusaha jawab. Oh iya, iya. Ya udah gitu ya. Ini saya tutup. Udah kan ya? Udah kok. Ini paket terakhir.
Iya, aku Selain lupa. Mas Sado. Iya, aku akan berusaha, aku akan. Harusnya. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat di malam hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti setelah ini nanti saya masukkan, saya berikan soal-soal lagi ya. Ya. Ini masih memperbaiki kehidupan, masih memperbaiki hidup aku. Makasih. Kasih, Hatur Mas. nuhun.